Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kali ini, saya akan membuat video atau vlog terkait bagaimana sih peran mahasiswa dalam melakukan pengelolaan stres di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk mau tahu informasi lebih lanjutnya, tonton video ini sampai terakhir ya. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan khususnya pada rutinitas masyarakat. Masyarakat yang pada awalnya melakukan aktivitas di luar rumah seperti bekerja di tempat kerja, mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahannya di kampus, saat ini semua masyarakat dituntut untuk melakukan aktivitasnya dari rumah. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini secara langsung mengganggu kondisi fisik masyarakat. Namun, konsep sehat menurut WHO menjelaskan bahwa sehat tidak hanya dari segi fisik, tapi juga mental dan juga sosial. Nah, kondisi pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi kesehatan seseorang dari sisi mental dan juga sosial. Perubahan yang terjadi pada dasarnya dapat mengganggu atau berdampak bagi kesehatan mental seseorang. Setiap perubahan berpotensi untuk menyebabkan stres yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat. Saat ini, berita tentang COVID-19 sudah menyebar melalui berbagai media, melalui media sosial maupun media elektronik. Media sosial seperti Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Setiap hari ketika kita mengakses sosial media, informasi tentang COVID-19 selalu ada. Selain itu, ketika kita menonton televisi, pastinya setiap hari semua channel televisi akan menjelaskan atau memberitakan informasi tentang COVID-19. Nah, kondisi ini bisa juga disebut dengan infodemi, yang mana infodemi ini justru menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu seperti kepanikan, ketakutan, kecemasan, dan juga stres dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak bisa berpikir logis, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dalam mengambil keputusan selalu didasari pada kebutuhan emosionalnya. Baru-baru ini kita ketahui bahwa saat ini tenaga kesehatan seperti dokter dan juga perawat mulai diusir dari tempat tinggal pemukimannya. Berita ini atau kondisi ini merupakan salah satu dampak dari tingginya tingkat stres yang dihadapi masyarakat, karena mereka merasa bahwa kehadiran tenaga kesehatan ini membawa virus di lingkungan pemukimannya. Nah, kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa pengelolaan stres agar kondisi-kondisi negatif ini tidak sampai terjadi. Selain itu, dengan tingginya tingkat stres, kepanikan, kecemasan, dan juga masyarakat, maka imunitas seseorang dapat menurun. Yang mana apabila imunitas seseorang menurun, maka akan dapat mengganggu kondisi kesehatannya. Oleh karena itu, melalui video ini, peran saya sebagai mahasiswa dalam melakukan upaya promotif dan juga preventif ingin membagikan kepada teman-teman semua yang menonton video ini terkait tips pengelolaan stres dalam menghadapi COVID-19. Berikut adalah 5 tips yang dapat saya berikan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tips yang pertama, mari kita gunakan sosial media sebijak mungkin. Mari kita pilah mana informasi yang sudah pasti sumber kebenarannya
dan mana informasi yang belum pasti kebenarannya. Dengan melakukan tips ini sangat efektif dalam penurunan tingkat stres atau tingkat kepanikan seseorang. Apabila kita mengakses informasi yang benar, yang sudah pasti kebenarannya, maka secara langsung dapat menimbulkan rasa tenang pada diri masyarakat. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik ketika berada di rumah. Aktivitas fisik seperti berolahraga di pagi hari, berjemur di bawah sinar matahari pagi pada pukul 10, kemudian melakukan yoga. Aktivitas-aktivitas ini secara efektif dapat mengalihkan rasa takut atau rasa cemas seseorang menjadi aktivitas fisik yang dapat menurunkan tingkat stres. Tips yang ketiga, lakukan hobi atau kesenangan. Salah satunya yaitu dengan membaca buku. Kita bisa melakukan membaca buku terkait novel maupun cerpen yang dapat mengalihkan rasa cemas atau rasa takut kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan seperti berkebun, memasak, menonton film yang dapat mengalihkan atau mengurangi rasa takut, rasa cemas ketika berada di rumah. Yang keempat, yaitu spread positivity. Yang dimaksud dengan spread positivity di sini, mari kita sebarkan berita positif, kita saling support, dan juga jangan saling menakuti ketika menyebarkan suatu informasi. Dan yang kelima, kita bisa berbagi cerita. Berbagi cerita dapat mengurangi tingkat kecemasan atau tingkat stres seseorang. Berbagi cerita di tengah kondisi aktivitas dari rumah ini bisa menggunakan video call. Kita bisa menelpon keluarga, sahabat, atau teman yang jauh dari rumah. Dengan bercerita, maka tingkat stres atau tingkat kepanikan seseorang dapat berkurang. Nah, itu tadi 5 tips yang bisa saya berikan dan yang bisa teman-teman berikan, teman-teman praktekkan di rumah untuk mengurangi tingkat stres. Sebelum mengakhir video kali ini, saya akan memberikan informasi positif, yaitu saat ini pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat stres masyarakat, yaitu pemerintah telah menyediakan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang stres, di mana pemerintah bekerjasama dengan kedokteran spesialis jiwa Indonesia, bekerjasama dengan aplikasi Sehat Media yang dikeluarkan oleh Kemenkes, di mana aplikasi ini dapat teman-teman semua download melalui Play Store, yang mana aplikasi ini menyediakan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang dirasa memiliki tingkat stres yang berlebihan. Kemudian informasi positif yang kedua, saat ini banyak sekali website-website resmi atau informasi-informasi resmi yang dapat teman-teman akses melalui sosial media, seperti informasi dari VOA Indonesia, informasi dari Kemenkes Indonesia, dan juga website-website resmi dari Kemenkes yang bisa teman-teman akses. Sekian video kali ini, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Mari kita sama-sama kelola stres untuk meningkatkan sistem imun kita dan juga agar kita bisa senantiasa berpikir positif di tengah menjalani aktivitas di rumah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. So, stay healthy, stay positive, dan don't be panic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.